Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua. Hari ini kita akan belajar kembali di pembelajaran matematika kelas 4 tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mengenal dulu apa itu yang dinamakan dengan bilangan prima. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Nah, dua materi ini akan kita pelajari untuk sebagai syarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Baik, apa itu bilangan prima? Ustaz akan memberikan beberapa bilangan ya. Ini adalah bilangan-bilangan, ada 2 sampai 97. Ini sebenarnya bisa dilanjut ya. Ini adalah bilangan prima yang kurang dari 100. Mengapa bilangan-bilangan ini disebut bilangan prima? Mari kita perhatikan ya, untuk mengetahui apa yang dinamakan dengan bilangan prima. Kita coba tuliskan faktor-faktor dari masing-masing bilangan. Di sini kita ambil contoh 3 bilangan ya. Yang pertama yaitu 2, bilangan 3, dan bilangan 5. Untuk bilangan 2, kita akan lihat faktor-faktor apa saja yang bisa menjadi faktor dari bilangan 2. Kita kemarin sudah mencoba ya. Faktor adalah bilangan yang habis membagi bilangan itu. Maka bilangan 2 ini hanya habis jika dibagi dengan angka 2. Nah, maka faktor dari bilangan 2 adalah 1 dan 2. Jadi 2 itu hanya bisa dibagi dengan 2 dan 1. Coba kalau bilangan 3, ternyata faktor bilangan 3 juga hanya bisa dibagi dengan 3 dan 1, maka faktor bilangannya adalah 1 dan 3. Dan bilangan 5 juga, faktor bilangannya adalah 1 dan 5, karena 5 hanya bisa dibagi dengan bilangan 5 dan bilangan 1. Selain dari bilangan itu, maka hasilnya tidak bulat, tidak habis ya. Jadi faktor bilangan 5 itu adalah 1 dan 5. Jadi kalau kita lihat dari 3 ini saja, kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan seperti ini disebut bilangan prima, yaitu bilangan-bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, itu saja ya tentang bilangan prima. Jadi semua yang ada di kotak ini adalah bilangan prima yang kurang dari 100. Sebenarnya ada juga bilangan prima yang di atas 100 ya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktorisasi prima. Baik kakak-kakak, kita kenali dulu apa itu faktorisasi prima. Ya, faktorisasi prima adalah bilangan yang menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi kita lihat faktor-faktornya, yaitu dengan membagi bilangan itu dengan bilangan-bilangan prima. Baik, kita coba ya untuk mencari faktor prima suatu bilangan. Langkah-langkahnya mudah. Yang pertama, bagilah bilangan dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2 ya. Tadi kita sudah lihat bilangan prima terkecil yaitu 2, selanjutnya 3 ya. Nah, jika langkah pertama ini yaitu dibagi dengan 2 ini memungkinkan, kita ulangi lagi. Tetapi jika sisa bilangan yang kita bagi dengan 2 tadi tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagi dengan bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan coba dalam contoh soal. Kita akan mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor, yaitu cari bentuk faktorisasi prima dari bilangan 12 ya. Jadi kita bagi 12 ini dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, kalau bisa dibagi 2, kita bagi 2. Tapi kalau nggak bisa, langsung ke 3 dan selanjutnya ya. Nah, kita bagi dulu 12 ini dengan angka 2. 12 dibagi 2 itu 6. Nah, 6 ini masih bisa dibagi 2. Oh, masih. Berarti kita bagi lagi angka 6 ini dengan angka 2, karena masih bisa dibagi dengan 2, dan hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini adalah bilangan prima. Jadi sudah selesai ya. Kalau sudah sampai bilangan prima, maka kita dapatkan faktorisasi prima dari bilangan 12 adalah
2 dikali 2 dikali 3. Jadi faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 kali 3. Atau kita juga bisa menuliskannya dengan bentuk perpangkatan. Karena 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2, maka kita bisa menuliskannya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Ya, mudah ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan ketika mencari KPK dan FPB ya, dengan menggunakan pohon faktor. Baik kakak, kita coba lagi dengan contoh yang lain ya. Kita coba cari faktorisasi bilangan 18 menggunakan pohon faktor. Kita tuliskan dulu 18, kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Nah, 18 ini bisa dibagi 2 ya. Maka kita bagi 2, hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini masih bisa dibagi 2? Oh, ternyata tidak. Maka kita bisa bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 bagi 3 bisa? Oh ya, bisa. Maka kita bagi dengan 3. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke, jadi kita bagi 9 ini dengan 3 dan hasilnya adalah 3. Nah, karena 3 ini adalah bilangan prima, maka ini sudah selesai. Jadi, faktorisasi prima dari angka 18, bilangan 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Atau kita bisa tuliskan dengan cara 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Oke, seperti itu ya kak ya. Sangat mudah. Nah, sekarang kita coba ke soal yang terakhir ya, contoh soal yang terakhir. Faktorisasi prima dari bilangan 24 menggunakan pohon faktor. Sama seperti yang tadi ya, kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, 12 ini masih bisa dibagi dengan angka 2 enggak? Oh, masih bisa. Jadi kita bagi 12 ini dengan angka 2 kembali. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 ini masih bisa dibagi dengan 2 atau tidak? Wah, ternyata masih bisa. Jadi kita bagi lagi angka 6 ini dengan angka 2, hasilnya 3. Nah, karena 3 ini bilangan prima, maka kita sudah selesai. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau kita bisa tulis dengan perpangkatan, bentuk pangkatan 2 pangkat 3 dikali 3. Karena 2 kali 2 kali 2 kali itu ada 3 kali ya, berarti dipangkatkan 3. Oke, seperti itu kak hari ini pembelajaran kita. Semoga kakak bisa memahami dengan baik. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.